Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nastamiru darsana fi ajziya'il jumlah. Sanaqra'ul amsilah. Al-amsilah raqiba Ibrahimu al-hisana. Ibrahim menaiki kuda. Yuda'ibu Ismailul kitta. Ismail bermain-main dengan kucing. Yahsudul fallahul qamha. Petani memanen gandum. Ta'kulu syatu fulan wa sa'iran. Domba memakan biji-bijian dan gandum. Sami'tu nasihah. Saya mendengar nasihat. Yasta'u nuru fil hujrah. Cahaya tembus di dalam kamar. Tajri safinah 'alal ma'. Kapal berlayar berjalan di atas air. Hal tuhibbus safar? Apakah kamu suka safar? Apakah kamu menyukai bepergian? Al-bahsu, pembahasannya adalah arafna fima madha, kita telah mengetahui apa yang sudah berlalu, anal jumlah, sesungguhnya jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna, tatarakabu min ajzain hiyal kalimat, yaitu tersusun dari bagian-bagian. Hiyal kalimat, itu semua adalah kata-kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadat tarsi, dan kita menginginkan untuk mengetahui fi hadat tarsi, di dalam pembelajaran hari ini, dalam pelajaran ini, yaitu anwa al kalimat, yaitu macam-macam dari kata-kata. Fanaqul idza bahasna fi jumalil lati ma'ana, apabila kita melihat di dalam kalimat-kalimat yang di depan kita, wajadna annal kalimat, maka kita akan mendapatkan kata-kata Ibrahim dan Ismail, wal fallah, dan juga petani, alfadun tusama biha ashkhash, lafaz-lafaz ini memberikan nama dengannya ashkhash, yaitu manusia, memberikan nama manusia. Wa anal kalimat al khisanu wal qittah wasyata alfadun tusummiya biha anwa'u minal hayawan. Lalu al-hisan, kuda, al-qib, kucing, syat, kambing atau domba, al-fat, lafaz-lafaz tusummiya, yang memberikan nama, biha dengannya, anwa'un, bagian-bagian, sejumlah minal hayawan, dari hewan. Wa anal qamha wal ful wasya'ir, dan juga halnya al-qamha, gandum, wal ful wasya'ir, dan juga biji-bijian, wasya'ir, syair juga semacam gandum, alfadun tusamma biha anwa'un minan nabat, dia memberikan nama dengannya bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Wa anal khujrah was safinah wal ma alfadun tusummiya biha anwa'un minal jamad. Wa anna, dan kamar, kapal, air, alfadun, yaitu lafaz-lafaz itu memberikan nama dengannya macam-macam dari al-jamad, benda mati.
Wa nasihah wa nur wa syafar alfadun tusamma biha anwa'ul ukhra minal makna. Dan juga nasihat dan juga cahaya, bepergian, syafar, yaitu lafaz-lafaz yang memberikan nama yang lain dari makna-makna. Walidzalika tusamma, maka dari situ tusamma kullu kalimatin, maka dari itu disebut setiap kalimat min hadil kalimat isman, maka disebut atau dinamakan kullu kalimatin, di setiap kata min hadhil kalimat, dari kata-kata ini adalah ismun. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan au hayawan au nabat au jamat au ayyu syai'in akhar. Dan demikian juga kullu kalimatin, setiap kata, yusamma yang memberikan nama, insan manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamat atau benda mati, au ayyi syai'in akhar atau yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan ismun. Na'udzu li jumalil maratan saniyan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimat. Lalu kita kembali lil jumali maratan saniyah, kepada kalimat-kalimat sekali lagi. Fanajidu anna kulla kalimatin, maka kita akan mendapati anna kulla kalimatin, sesungguhnya di setiap kalimat, di setiap kata, min kalimat dari kata-kata, raqiba yuta'ibu, raqiba mengendarai, yuta'ibu mempermainkan, yahsudu yaitu memanen, ta'kulu makan, tadulu ala khusulin fi'lin fi zamanin khas, yaitu menunjukkan atas bentuk perbuatan di zaman tertentu. Falafdu raqiba masalan, maka lafaz raqiba contohnya yadullu ala rukub fi zamanin madi, yaitu menunjukkan atas pengendaraan di waktu yang lampau. Wa yuta'ibu yadullu ala muta'abati fi zamanil hadir awil ati. Wa yuta'ibu, dan juga yuta'ibu bermain-main, yadullu ala muta'abah fi zamanil hadir awil ati, yang menunjukkan atas bermain-main di zaman sekarang atau akan datang. Wa hallu majarron, dan begitu seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadza naw' fi'lan, maka dari itu diberi nama tusamma kullu kalimatin, setiap kata ini tusamma diberi nama min hadza naw', dari bagian ini adalah fi'lan, adalah fi'il, maka dari ini disebut fi'il. Wa inda ta'ammul al-jumal as-salasil al-akhirah, lalu ketika kita meneliti kalimat-kalimat yang ketiga, yang terakhir, najidu annal kalimat, maka kita akan mendapati kata-kata yang berupa fi wa ala wa hal, di dan di atas dan apakah. Idza nutiqa bi kulli minha wahdahu, apabila itu disebutkan secara sendirian, lam yufham lahu maknan kamil, maka tidak akan bisa difahami maknanya secara sempurna. Wa idza
nutiqa bi kulli minha fi jumlatihi, dan apabila disebutkan bi kulli minha di setiap darinya fi jumlatihi, yaitu dengan kalimatnya, maksudnya dengan berbentuk kalimat, dhahara maknahu kamilan, maka maknanya akan nampak secara jelas. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat, dan diberi nama setiap kata dari kata-kata ini salasi harfan, yaitu 3 huruf itu, yaitu kalimat yang ketiga ini adalah huruf harfan. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat as-salasi harfan, dan dinamakan di setiap kata dari kata-kata ini yang ketiga ini adalah huruf. Wa kadzalika kullu kalimatin lati min hadan naw, dan juga begitu juga dengan kata-kata yang semisal dengan ini, yaitu yang semisal dengan ini. Sehingga di sini kita bisa pahami yang pertama tadi adalah setiap lafaz yang memberikan nama manusia atau hewan atau nabat atau jamat atau yang lain, maka itu disebut dengan ismun. Lalu di paragraf yang kedua pembahasannya tentang lafaz yang menunjukkan husulin amalin fi zamanin hadir, yaitu setiap amalan atau pekerjaan atau fi'lun yang menunjukkan pada zaman tertentu, maka itu disebut fi'il. Lalu yang ketiga yaitu setiap kata yang tidak jelas maknanya kecuali harus dirangkai dengan kata yang lain, harus dijadikan jumlah, maka itu disebut huruf. Jadi ada ismun, ada fi'lun, ada huruf, dan inilah yang disebut dengan ajzaul jumlah. Al-qaidah, inilah yang perlu dihafal. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Kata itu ada 3 bagian. Ismun, fi'lun, wa harfun, yaitu ismun, yang kedua adalah fi'lun, yang ketiga adalah harfun. Nomor al-ula fal ismu, maka isim adalah kullu lafdin, setiap lafad, yusamma bihi insan, yang memberikan nama manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuh-tumbuhan, au jamat atau benda mati, au ayyu syai'in akhar atau sesuatu yang lain seperti sifat, keadaan dan lain sebagainya. Nomor asani yang nyiba wal fi'lu, dan fi'il adalah kullu lafdin, setiap lafad, yadulu ala khusulin amalin, yang menunjukkan atas sebuah bentuk perbuatan fi zamanin khas, di waktu yang tertentu. Ini disebut fi'il. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Lalu jim yang ketiga adalah wal harfu, dan huruf. Kullu lafdin la yadhar maknahu kamilan ila ma'a ghairihi, dan huruf itu adalah kullu lafdin, setiap lafaz, la yadhar maknahu kamilan ila ma'a ghairihi, yang tidak nampak maknanya kamilan, secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali digabung dengan yang lain. Seperti halnya fi, harfu jar, itu ya, harfu jar, ada harfu nasab dan lain sebagainya. Huruf-huruf tersebut dia tidak akan nampak, tidak akan jelas artinya, la yadhar, tidak akan jelas artinya,
kecuali dia harus bergabung dengan yang lain. Tidak akan jelas maknanya secara sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali bersanding dengan yang lain. Insyaallah sanastamiru fi tamrinat fi ma ba'd. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.